Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ananda Putri Novianti dengan NIM 191400048 akan melakukan eksperimen, yaitu eksperimen osmosis kentang, yaitu reaksi antara kentang dengan pelarutnya, yaitu di sini saya menggunakan air yang mengandung garam. Baik, bahan yang dibutuhkan pertama yaitu gelas berukuran sama yang berisikan air, yaitu 3 buah gelas. Di sini saya sudah menandai gelas masing-masing, yaitu gelas A, gelas B, dan gelas C. Kemudian yang kedua yaitu kita siapkan kentang berukuran sekitar 4,3 cm. Kemudian yang ketiga kita siapkan garam sebagai bahan pelarut. Nah, kemudian pada langkah pertama kita ambil 1 sendok garam dan kita taruh di gelas B. Kemudian yang selanjutnya kita ambil 2 sendok garam dan kemudian diletakkan atau ditaruh di gelas C. Sedangkan gelas A kita biarkan tetap murni air untuk pembanding. Kemudian kita aduk rata garam yang sudah kita tuangkan tadi di gelas B dan di gelas C. Nah, setelah garamnya larut, kita coba lakukan eksperimen pertama, yaitu memasukkan kentang yang telah dipotong ke masing-masing gelas. Yang pertama yaitu gelas A. Bisa dilihat bahwa kentang yang kita masukkan tenggelam ke bawah. Kemudian kita lanjutkan di potongan selanjutnya, yaitu di gelas B. Dan kita lihat bahwa kentang sedikit terapung meskipun tenggelam ke bawah. Kemudian kita lanjutkan ke potongan kentang yang ketiga, yaitu kita masukkan ke gelas C yang tadi berisi 2 sendok air garam dan kentangnya terapung. Nah, kemudian bisa kita lihat bahwa kentang yang berada di gelas A tenggelam, kentang yang berada di gelas B juga tenggelam, sedangkan kentang yang berada di gelas C terapung. Setelah itu kita tunggu kentang selama 1 jam untuk melihat reaksi yang terjadi. Setelah kentang kita diamkan selama 1 jam, kita bisa angkat kentang dari gelas masing-masing. Yang pertama yaitu gelas C yang tadi berisi 2 sendok garam. Kita letakkan di atas tisu untuk mengeringkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengangkat kentang B yang tadi berisi 1 sendok garam. Kita tiriskan, kemudian kita letakkan di atas tisu untuk mengeringkan. Begitu pula dengan kentang yang berada di gelas A yang tidak ada campuran garam sama sekali. Kemudian yang selanjutnya kita ukur dari kentang yang berada di gelas A tersebut. Dilihat bahwa kentang berukuran menjadi 4,4 cm, yang artinya kentang mengalami penambahan panjang yaitu sekitar 0,1 cm. Kemudian kita lanjutkan pada kentang yang berada di gelas B, yaitu gelas dengan 1 sendok air garam. Di situ terlihat bahwa kentang mengalami penyusutan menjadi 4,1 cm, yang artinya mengalami penyusutan sekitar 0,2 cm, yaitu yang awalnya 4,3 menjadi 4,1 cm.
Kemudian kita lanjutkan pada kentang nomor 3, yaitu kentang yang berada di kelas C yang memiliki kadar garam 2 sendok mengalami penyusutan hingga ukurannya menjadi 4 cm saja, yang artinya mengalami penyusutan sekitar 0,3 cm yang dari awal ukurannya 4,3 cm. Kemudian yang selanjutnya kita bisa melihat kepadatan kentang pada kentang yang berada di kelas A, yaitu dengan air murni itu tetap kaku, teksturnya tidak berubah dan tidak menjadi lembek. Sedangkan kentang yang berada di kelas B dengan kadar garam 1 sendok itu mengalami lembek, kentangnya menjadi lembek, kemudian mengalami sedikit kecoklatan. Itu mungkin karena ukuran atau diameter dari kentang itu lebih kecil dari yang lainnya. Kemudian pada kentang yang di kelas C itu juga sama, menjadi lunak, tidak sekaku yang awal. Di sini disimpulkan bahwa kentang mengalami peristiwa, yaitu peristiwa yang disebut dengan osmosis, yaitu peristiwa difusi atau perpindahan pelarut dari suatu larutan yang lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat. Pada irisan kentang yang tadi, kentang yang diletakkan di mangkuk air tawar atau gelas air tawar memiliki kadar air semula ditambah dengan air yang berada di gelas tadi, jadi ukurannya menjadi lebih panjang. Kemudian kentang yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air menjadi lembek karena kehilangan sebagian dari air yang semula dikandung di dalam kentang tersebut. Karena air tersebut itu keluar melalui membran sel dan masuk ke dalam mangkuk atau gelas yang berisi air. Karena kandungan garam yang berada pada kentang itu lebih kecil daripada garam yang ada di larutan tersebut. Jadi air yang berada di kentang itu keluar ke air yang ada di luar. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.